kita pun bisa menjadi pemenang dalam tugas perutusan kita. Kalau kita juga membuka diri bagi kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, kalau kita mau berkolaborasi dengan malaikat pelindung, malaikat Allah, malaikat yang suci, yang Allah Bapa berikan kepada setiap kita untuk menjaga, untuk mendampingi, untuk melindungi kita selama hari-hari perutusan kita di dunia ini. Saudara-saudari, dalam kuasa Tuhan dan bersama dengan malaikat pelindung yang diberikan kepada setiap kita, kita akan tampil sebagai pemenang. Memuji Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini adalah hari Sabtu pertama dalam bulan Oktober, juga adalah hari Sabtu Imam. Pada hari ini pula, gereja merayakan peringatan wajib para malaikat pelindung. Mari kita persiapkan hati kita mohon kerahiman Allah agar kita mampu untuk mengalami, merasakan campur tangan Allah lewat malaikat pelindung yang dianugerahkan kepada setiap kita dalam perjalanan hidup kita sehari demi sehari. Kita hening sejenak. Kita nyatakan bersama tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam penyelenggaraanmu yang tak terselami, Engkau mengutus para malaikat-Mu yang kudus untuk melindungi kami. Semoga kami selalu mengalami perlindungan mereka dan berbahagia dalam persekutuan bersama mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan bertata bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Baruh. Kuatkanlah hatimu, hai bangsaku yang menyandang nama Israel. Kalian telah dijual kepada bangsa-bangsa lain, tetapi tidak untuk dibinasakan. Karena telah memurkakan Tuhan, maka kalian diserahkan kepada para lawan. Sebab kalian telah membuat murka penciptamu dengan mempersembahkan kurban kepada setan, bukan kepada Allah. Kalian telah melupakan pengasuhmu, yakni Allah kekal,
dan hati Yerusalem, ibu pengasuhmu pun telah kalian buat sedih. Melihat murka Allah mendatangi dirimu, maka Yerusalem berkata, dengarlah, hai sekalian tetangga Sion. Allah telah mengirim kepadaku kesedihan besar, sebab aku melihat anak-anakku tertawan, sebagaimana telah ditentukan oleh yang kekal bagi mereka. Mereka telah kuasuh dengan sukacita, tetapi sekarang kulihat mereka pergi dengan tangisan dan sedih hati. Janganlah seorang pun bersukacita atas diriku, seorang janda yang telah ditinggalkan banyak anak. Karena dosa anak-anakku, aku menjadi kesepian, sebab mereka telah berpaling dari hukum Taurat Allah. Kuatkanlah hatimu, hai anak-anakku, berserulah kepada Allah. Dia yang mengirim bencana itu akan ingat kepadamu lagi. Seperti dahulu kamu selalu berangan-angan untuk menjauhkan diri dari Allah, demikian hendaklah kalian sekarang berbalik mencari Dia dengan 10 kali lebih rajin. Memang Dialah yang telah mengirimkan bencana itu kepadamu, tetapi Dia pula lah yang akan mengirimkan sukacita abadi bersama dengan penyelamatmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah. Biarlah hatimu hidup kembali, hai kamu yang mencari Allah. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya yang ada dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Tuhan mendengarkan kaum miskin, sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Tuhan mendengarkan kaum miskin. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu ke-70 murid Yesus kembali dari perutusannya dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kalian kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan
kekuatan musuh, sehingga tiada yang dapat membahayakan kalian. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada para murid dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Karena Aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, laporan ke-70 murid Yesus tentang keberhasilan mereka dalam tugas perutusan menggembirakan hati Yesus. Dalam suasana hati yang gembira, Yesus berdoa kepada Bapanya. Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Saudara-saudari, Yesus bersyukur kepada Bapanya karena Bapa telah mengizinkan ke-70 murid Yesus yang adalah orang-orang kecil memahami apa yang terjadi, apa yang mereka lihat, apa yang mereka alami selama tugas perutusan mereka, yakni suatu peperangan yang menentukan antara yang baik yang dikehendaki oleh Allah dan yang jahat yang dikehendaki oleh setan-setan. Dan dalam menghadapi yang jahat yang diprakarsai oleh setan-setan, para murid Yesus itu tampil sebagai pemenang. Mereka berhasil mengalahkan yang jahat karena kuasa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan kuasa itu bekerja
selama tugas perutusan mereka. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pun bisa menjadi pemenang dalam tugas perutusan kita. Kalau kita juga membuka diri bagi kuasa Tuhan bekerja di dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, kalau kita mau berkolaborasi dengan malaikat pelindung, malaikat Allah, malaikat yang suci, yang Allah Bapa berikan kepada setiap kita untuk menjaga, untuk mendampingi, untuk melindungi kita selama hari-hari perutusan kita di dunia ini. Saudara-saudari, dalam kuasa Tuhan dan bersama dengan malaikat pelindung yang diberikan kepada setiap kita, kita akan tampil sebagai pemenang. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, dengan sakramen Ekaristi ini, Engkau berkenan memelihara kami untuk mencapai hidup yang kekal. Bimbinglah kami melalui para malaikat kudus-Mu, agar tetap setia di jalan keselamatan dan damai abadi, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, segenap anggota keluarga dan komunitas, serta segala aktivitas sepanjang hari di akhir pekan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, hiduplah dalam damai.